Bab 021. Arsen juga jarang sekali melihat Alena belanja baju atau barang mewah khas wanita seperti Angel. Arsen lebih sering melihat Alena belanja baju-baju untuk Aiden. Arsen ingin menyenangkan Alena dan sore itu ia mengajak Alena jalan berdua. Arsen sengaja tidak membawa Aiden agar ia dan Alena memiliki waktu untuk berdua dan awalnya Alena menolak namun Arsen berhasil memaksanya dan Alena pun pergi dengan wajah yang cemberut. Kita mau jalan-jalan tapi wajah kamu terus cemberut. Arsen sempat protes saat mereka dalam perjalanan ke sebuah pusat perbelanjaan. Arsen ingin mengajak Alena belanja dan menikmati uang hasil jerih payahnya. Tadi kan aku bilang sedang malas keluar tapi kamu malah maksa. Ketus Alena. Selama ini saya sibuk kerja dan kamu juga sibuk ngurus Aiden dan juga sibuk menghindari saya, lalu kapan kita ada waktu untuk berdua? Ucap Arsen dan Alena hanya melengos. Yang butuh perhatian kamu itu bukan hanya Aiden tetapi saya juga. Saya sudah beberapa kali ngajak kamu bicara, saya kasih kesempatan kamu untuk bicara tetapi kamu selalu menolak. Jika seperti ini terus masalah kita enggak akan pernah selesai. Ucap Arsen sambil melirik ke arah Alena dan kemudian mengambil tangan Alena. Alena tidak menolak namun juga tidak merespon sentuhan dari Arsen. Alena hanya diam dan membiarkan tangan Arsen meremat jemarinya dengan lembut dan tidak melepaskannya sampai mereka tiba di sebuah pusat perbelanjaan. Turun dari mobil Arsen kembali menggenggam tangan Alena dan mereka berjalan beriringan. Tidak ada satu kata pun inak terucap dari bibir Alena. Ia hanya mengikuti langkah kaki Arsen dengan patuh. Kamu mau beli tas? Tanya Arsen saat mereka melewati toko tas brand ternama. Enggak, jawab Alena. Ketika melewati toko sepatu Arsen kembali menawari Alena namun Alena kembali menolak. Bahkan saat Arsen menawari untuk membeli baju di butik langganan Alena ia juga tetap menolak. Mereka tampak hanya berjalan-jalan tanpa membeli apapun. Saya lebih senang melihat kamu belanja dan menghabiskan banyak uang saya daripada seperti ini. Arsen berkata dengan sangat lirih. Alena melirik dengan sinis, menghabiskan banyak uang kamu malah semakin menuduh aku cewek matre seperti Tante Agnes. Ucapnya sinis. Arsen berhenti melangkah saat mendengar ucapan Alena itu. Saya ini kerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jika kamu menolak menikmati uang hasil jerih payah lalu siapa yang akan menikmatinya? Tanya Arsen dengan wajah yang sedih. Ada Angel dan Aiden. Bahkan Angel lebih pintar untuk menghabiskan uang kamu. Jawab Alena. Mendengar Alena menyebut nama Angel wajah Arsen seketika menjadi muram, ia kembali teringat pada pertemuannya dengan Rizal. Arsen belum bisa menerima kenyataan jika ternyata Angel bukanlah putrinya. 28. Melainkan putri Rizal yang tidak pernah Rosa akui. Arsen ingin menceritakan masalah ini kepada Alena tetapi Alena masih terlihat dingin kepadanya dan pastinya Alena tidak akan tertarik untuk membicarakan masalah Angel. Sesaat kemudian Arsen kembali fokus pada istrinya yang sedang marah dan sedang berusaha ia taklukkan. Setelah melewati beberapa toko akhirnya tanpa bertanya apapun Arsen langsung membawa Alena masuk ke toko perhiasan. Arsen ternyata cukup mengenal pemilik toko itu. Sang pemilik toko perhiasan itu mengeluarkan koleksi terbarunya untuk Arsen lihat. Pilihlah yang mana yang kamu suka. Ucap Arsen. Aku sedang enggak mau beli perhiasan, jawab Alena membuat Arsen menjadi bingung. Sebenarnya apa sih yang kamu mau? Tanyanya. Alena melongo, aku enggak mau apa-apa, kamu yang maksa ngajak aku ke sini padahal aku sedang malas keluar. Jawab Alena. Arsen terlihat kesal dan mulai hilang kesabaran, ya sudah kalau begitu kita pulang. Tapi tolong kamu hargai usaha saya untuk membuat kamu senang. Kamu sekarang pilih perhiasan yang kamu mau dan setelah itu kita pulang. Ucapnya putus asa. Alena akhirnya memilih sebuah cincin dengan asal agar Arsen segera membawanya pulang.
Saat pulang Arsen tidak dapat menyembunyikan perasaan marahnya, sepanjang perjalanan pulang wajah Arsen terlihat keruh. Dan wajah Arsen semakin terlihat keruh saat Angel mengirimkan beberapa gambar mobil baru dan Arsen tahu arti pesan yang dikirimkan oleh Angel. Alena sempat tidak sengaja melihat pesan dari Angel itu dan ia tidak berkomentar apapun. Alena membiarkan saja Arsen yang kelihatan pusing mengikuti permintaan Angel yang tidak ada habisnya. Alena hanya melirik ke arah Arsen saat pria itu dengan wajah galaknya menghubungi Angel. Tidak sampai 1 menit panggilan pun tersambung. Arsen sengaja mengaktifkan speakernya agar Alena bisa mendengar. Arsen tidak mau jika pembicaraannya dengan Angel terkesan rahasia yang akan membuat Alena semakin marah. "Papa, aku ingin salah satu mobil yang aku kirim gambarnya ke Papa," seru Angel dengan manjanya. Angel yakin Arsen pasti akan membelikan karena selama ini Arsen tidak pernah pelit dan menolak permintaannya. "Kamu kan sudah pakai mobil Papa harganya lebih mahal dan lebih bagus daripada mobil yang kamu inginkan," jawab Arsen. "Mobil Papa memang lebih keren tapi aku bosan. Aku ingin punya mobil sendiri seperti dulu." Angel mulai merengek membuat Alena membuang muka dan Arsen dapat melihatnya dengan jelas. Arsen pun menjadi bingung. "Papa, boleh ya?" seru Angel lagi dengan manja. "Untuk kali ini tidak," jawab Arsen tegas. Angel terdiam untuk beberapa saat sebelum kemudian berkata dengan nada memprovokas. "Sejak menikah dengan Alena kenapa Papa menjadi pelit? Pasti Alena yang sudah melarang Papa belikan mobil baru untuk aku," ucap Angel. "Kamu yang tidak mau belikan Angel mobil kenapa aku yang dibawa-bawa?" Alena berkata sambil menatap ke arah jendela seolah seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. "Tuh Kam. Ternyata ada Alena. Pantas saja Papa menolak belikan mobil baru untuk aku." Angel merengek sedih dan kemudian Angel pun mengakhiri panggilan sambil marah-marah. "Saya sedang pusing membujuk kamu agar tidak marah lagi tapi Angel malah minta dibelikan mobil." Arsen menggerutu sambil menyetir. 29. "Kamu kan cari orang untuk menghabiskan uang kamu, lalu kenapa kamu menolak belikan mobil baru untuk Angel?" tanya Alena sinis membuat Arsen menyesal telah mengaktifkan mode speaker saat berbicara dengan Angel. Arsen tidak menjawab sindiran Alena karena ia sedang tidak mau ribut. "Kalau sekarang kamu minta mobil baru saya akan belikan," ucap Arsen sambil melirik ke arah Alena. "Aku enggak mau," jawab Alena dengan cepat membuat wajah Arsen menjadi semakin muram. Arsen benar-benar tidak nyaman berada di antara pertikaian antara Angel dengan Alena. Arsen dan Alena akhirnya pulang. Mereka tidak membeli apapun kecuali 1 buah cincin cantik yang sekarang melingkar indah di jemari lentik Alena. Tiba di rumah Alena langsung pergi ke kamar Aiden dan Arsen mengikuti dari belakang. Arsen juga ingin melihat Aiden. Di ranjangnya Aiden tidur dengan pulas. Perlahan Alena mengecup pipinya yang semakin bulat dengan gemas dan bayi tampan itu menggeliat. Tanpa disangka Arsen tiba-tiba menghampiri Alena dan memeluk istrinya itu dari belakang dan menyusupkan wajahnya di bahu mungil Alena. "Ma, saya mohon berhenti marahnya ya." Arsen memohon dengan suara yang lembut dan memelas. Alena berusaha melepaskan diri namun tidak berhasil. Kedua tangan Arsen memeluk perut Alena dengan erat. Alena terjebak dalam pelukan erat si bule dan tidak bisa melepaskan diri. Detik berikutnya Arsen membalikan tubuh Alena agar menghadap ke arahnya. Setelah saling berhadapan Arsen tiba-tiba mencium bibir Alena dengan sangat bernafsu. Tubuh Arsen menekan ke arah Alena dan Alena dapat merasakan hasrat Arsen yang begitu menggebu-gebu. Alena menggerakkan kepalanya menghindari serangan Arsen dan kemudian menggigit bibir Arsen. Arsen yang kesakitan tidak sempat berteriak karena tidak mau membangunkan Aiden. Ia terlihat kesakitan sambil memegang bibirnya yang terluka. "Kamu galak sekali," keluhnya tanpa mau melepaskan Alena. Arsen akhirnya menarik paksa tubuh Alena dan membawa ke kamarnya.
Alena sempat ketakutan ketika menyadari jika ia sudah dengan sengaja melukai bibir suaminya. Dengan gerakan sedikit kasar Arsen mendorong tubuh Alena ke atas ranjang. Tubuh Alena gemeteran ketika bayangan Arsen yang dulu sempat berbuat kasar kembali melintas di kepalanya. Namun beberapa saat kemudian Alena mematung saat Arsen naik dan kemudian memeluk tubuhnya dengan hangat tanpa melakukan apapun yang menakutkan bagi Alena. Alena terdiam tanpa membalas pelukan hangat penuh kerinduan dari Arsen. 30. Alena sempat mengira jika Arsen akan memaksa untuk melayaninya saat pria bule itu mendorongnya ke atas ranjang, namun sesaat kemudian Arsen berbaring di sampingnya dan hanya memeluk tubuh Alena dengan erat. "Kamu enggak usah takut, saya tidak akan memaksa kamu jika tidak mau. Saya hanya ingin memeluk kamu saja," bisik Arsen. Alena membeku namun tangannya perlahan mengelus rambut kecoklatan Arsen yang tebal dengan lembut dan ragu. Arsen mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Alena saat merasakannya. "Kamu udah enggak marah lagi kan?" tanya Arsen penuh harap dan syarat akan rasa rindu. "Enggak, tapi enggak bisa lupa," jawab Alena jujur. Berarti masih marah." Arsen mengeluh manja dan kemudian menyusupkan kepalanya di dada Alena yang hangat. Meskipun usia Arsen terpaut jauh dari Alena namun Arsen biasa bersikap begitu manja kepada istrinya. Tangan Alena kembali mengelus rambut Arsen membuat pria bule itu terhanyut dalam kenyamanan yang sudah lama tidak ia rasakan. "Setelah ini saya ingin mengajak kamu dan Angel bicara, kita selesaikan masalah di antara kalian," ucap Arsen. "Aku merasa kalau masalah aku dengan Angel sudah selesai, kalau Angel merasa jika urusan kita belum selesai berarti masalahnya ada pada dia," sahut Alena. "Iya, tapi kalian masih belum akur, selain itu ada masalah lain yang akan kita bahas nanti," jawab Arsen. "Banyak sekali masalah ternyata," Alena bergumam tanpa ingin tahu masalah apa yang akan mereka bahas. "Nanti. Sebetulnya enggak banyak, hanya beberapa saja makanya harus kita selesaikan." Malam itu Arsen tidur sambil memeluk tubuh Alena. Pria bule itu berusaha menekan keinginannya untuk berhubungan intim dengan Alena meskipun mereka sudah lama tidak melakukannya. Arsen ingin Alena melayaninya dengan sepenuh hati dan tidak merasa terpaksa karena hanya untuk melakukan kewajiban saja. Keesokannya Arsen pergi ke kantor seperti biasa. Setelah Arsen pergi tidak lama kemudian Alena pun pergi dengan mobilnya untuk belanja kebutuhan rumah yang mulai menipis. Alena memang tidak memakai uang Arsen untuk kebutuhan pribadinya, tetapi Alena tetap menggunakan uang Arsen untuk kebutuhan rumah tangga. Hari itu Alena belanja cukup banyak, semua barang belanjaan Alena itu langsung dikirim ke rumah sementara Alena melanjutkan untuk membeli barang yang lain. Alena terlihat sangat cantik saat memasuki sebuah toko perhiasan yang beberapa hari yang lalu pernah ia datangi bersama Arsen. Si pemilik toko masih mengenal Alena, ia menyapa Alena dengan ramah, "Nyonya Arsen mau mencari apa?" "Biar saya bantu," tanyanya. "Saya ingin membeli kalung, kebetulan beberapa hari lagi teman saya berulang tahun," jawab Alena. Beberapa hari lagi kan ia berulang tahun dan Alena ingin memberikan ia kado terbaik karena mantan pacar Arsen itu sangat berjasa besar dalam hidup Alena. Dengan dibantu pemilik toko itu akhirnya Alena mendapatkan kalung yang sangat cantik. Kalung itu bentuknya sangat sederhana namun dihiasi liontin yang bertahtakan berlian. Alena menabung cukup lama untuk membeli kalung itu untuk Kania. Alena membayar kalung itu dengan uang pribadinya dan tidak memakai uang Arsen. Pada saat keluar dari toko perhiasan itu ia dihadang oleh Angel yang rupanya sedang belanja di sana. "Hebat sekali lu udah berhasil mencuci otak papa gue. Lu udah berhasil mengendalikan papa sehingga dia." 31. "Nurut apa yang lu mau," ucap Angel sinis. "Bukankah suami istri itu harus begitu?" jawab Alena tidak kalah sinisnya. "Tidak harus begitu apalagi sampai menelantarkan anaknya yang lain."
Sabut Angel. Setahu gue papa lu enggak pernah menelantarkan lu, dia selalu tepat memberi jatah bulanan lu. Lalu apa yang salah? Papa memang tetap memberi jatah bulanan gue, tapi setelah menikah dengan lu papa jadi pelit. Buktinya dia menolak saat gue minta dibelikan mobil baru, padahal biasanya papa enggak begitu. Papa lu yang enggak mau belikan mobil, kenapa gue yang jadi sasaran kemarahan lu? Sebaiknya tanya langsung saja sama papa lu. Makin kesini lu makin pintar ngeles, gue baru sadar jika selama ini gue udah memelihara ular berbisa. Alena benar-benar tersinggung dengan ucapan Angel itu, namun ia berusaha menahan diri untuk tidak menamparkan mulut Angel yang lancang. Pertengkaran antara Alena dengan Angel itu sempat menjadi tontonan orang yang kebetulan lewat di sana. Lu pikir gue yang menyuruh papa lu untuk enggak membelikan mobil itu? Lu salah. Ucap Alena dan kemudian pergi. Alena malas meladeni Angel yang menurutnya sangat kekanakan. Sampai kapanpun gue enggak pernah setuju papa menikah sama lu. Seru Angel saat melihat Alena pergi. Alena menoleh ke arah Angel. Lu mau usaha untuk memisahkan kami seperti waktu itu lu berusaha memisahkan papa lu dengan Tante Agnes? Tanya Alena. Ya, gue akan lakukan itu lagi. Jawab Angel tanpa merasa takut sama sekali. Silahkan saja, lu bilang sana sama papa lu untuk ceraikan gue. Tantang Alena dan Em kemudian kembali melanjutkan langkahnya. Lu akan jadi gelandangan setelah pisah sama papa. Seru Angel. Gue enggak takut karena gue udah terbiasa hidup susah, enggak kayak lu. Jawab Alena sambil terus melangkah pergi menjauh dari Angel. Wajah Angel terlihat memerah karena amarah yang memuncak. Jika saja ia tidak melihat Alena sedang membeli perhiasan mahal, tentunya Angel juga tidak akan seemosi itu. Angel merasa kesal karena di saat papanya menolak membelikannya mobil baru ia malah melihat Alena menghamburkan uang arsen dengan membeli perhiasan mahal. Angel merasa jika itu tidak adil untuknya dan ia merasa jika Alena sudah benar-benar menguasai papanya. Angel juga merasa jika Alena itu seperti kacang yang lupa kulitnya. Angel tidak bisa seenaknya meminta apapun lagi kepada Arsen setelah menikah dengan Alena. Padahal Angel lah yang sudah membuat Arsen dan Alena dekat dan bahkan akhirnya mereka sampai menikah dan punya anak. Suasana hati Alena menjadi buruk setelah bertemu dengan Angel. Di saat seperti ini hanya Kania saja tempat Alena mencurahkan segala kegundahan hatinya, meskipun saat ini mereka tinggal berjauhan namun mereka masih sering saling menghubungi satu sama lain. Setiap kali selesai menceritakan keluh kesahnya kepada Kania, Alena akan merasa lega dan ia seperti kembali memiliki kekuatan untuk menghadapi hari esok. Alena menyimpan ponselnya dan mengusap matanya yang basah saat Arsen pulang dari kantor. Tidak lama kemudian mobil Angel datang karena Arsen yang menyuruh Angel datang sore itu. Bukan hanya menyuruh namun tepatnya memaksa karena Angel sempat menolak untuk datang setelah tadi siang ia bertengkar dengan Alena di depan toko perhiasan. Angel datang bersama Rosa karena Arsen menyuruh Angel datang dengan mengajak Rosa. Pada saat Angel dan Rosa datang Alena langsung pergi dengan membawa Aiden. Ucapan Angel tadi siang. 32. Cukup membuat Alena sakit hati. Karena tidak ingin bertengkar di depan Arsen akhirnya Alena memutuskan untuk menghindar. Tidak sopan sekali, suami pulang bukannya diambut ini malah pergi. Celetuk Rosa seolah mengatakan jika ia lebih baik daripada Alena. Berhenti menekan Alena dan membuat dia tidak nyaman. Kamu tidak berhak untuk menilai Alena, lebih baik selesaikan saja urusan kamu sendiri. Ucap Arsen. Jika sikap istri baru kamu seperti ini pantas saja Angel tidak mau tinggal sama kamu. Celetuk Rosa lagi. Arsen cukup heran mendengar celetukan Rosa yang selalu menyudutkan Alena. Dia memang begitu, mah. Mungkin merasa besar kepala karena sudah berhasil menjadi kapal keruk. Sahut Angel.
Papa minta kamu berhenti mengoceh karena ada yang ingin Papa bicarakan dengan kamu, ucap Arsen dengan wajah yang serius namun juga terlihat jengkel. Sebelum mulai berbicara, Arsen terlebih dahulu memanggil Alena dan mengajak istrinya itu berkumpul bertiga di ruang tengah rumahnya yang nyaman. Alena mengambil duduk jauh dari Arsen dan ia mengabaikan tatapan protes dari Arsen. Padahal Arsen sudah memberi kode agar Alena duduk di sampingnya. Angel tersenyum puas melihatnya. Angel dan Rosa sepertinya senang melihat Alena terlihat tidak akur. Ada yang ingin Papa bicarakan dengan kalian, namun sebelumnya Papa ingin menyelesaikan masalah di antara kalian berdua terlebih dahulu. Ucap Arsen dengan wajah yang serius. Angel dan Alena sama-sama terdiam. Sekarang Papa minta kamu dan Alena berbaikan. Papa tidak mau melihat kalian bertengkar. Perintah Arsen. Ogah. Jawab Angel terus terang sementara Alena lebih memilih diam dan bisa menahan diri. Angel tidak mungkin begini kalau tidak ada sebabnya, kamu tahu sendiri kalau sebelum mengenal kamu hubungan mereka sangat akrab. Sahut Rosa seolah mengatakan jika Angel tidak bersalah dan ia membela Angel. Alena berusaha menguatkan dirinya untuk tidak terpancing emosi oleh ucapan Rosa barusan. Jangan menjadi provokator. Bentak Arsen menatap nyalang ke arah Rosa dan Rosa pun langsung menunduk. Pada akhirnya Arsen berhasil memaksa Alena dan Angel saling bersalaman dan melebur semua kebencian di antara mereka. Meskipun kedua tangan Angel dan Alena saling bertautan namun nyatanya hati mereka tidak. Mereka saling bersalaman hanya karena takut kepada Arsen. Wajah Arsen terlihat lega setelah melihat Alena dan Angel saling bersalaman. Selanjutnya wajah Arsen mulai menegang saat ia akan membahas masalah kedua. Alena, Angel dan Rosa awalnya tidak menyadari jika di atas meja ada sebuah amplop berwarna coklat. Mereka terlalu larut dalam pertikaian. Namun saat Arsen mengambil amplop itu semua mata wanita yang ada di sana langsung tertuju kepada Arsen. Melihat amplop di tangan Arsen jantung Rosa berdebar dengan kencang. Rosa menjadi kembali teringat pada amplop kecil pemberian dari Rizal yang berisikan salinan hasil tes DNA antara Rizal dan Angel. 33. Angel semakin berani menyindir dan menyerang Alena karena ia mendapat dukungan dari Rosa. Tidak ingin meladeni Angel dan Rosa membuat Alena memilih diam. Namun Arsen selalu menjadi garda terdepan dan selalu melindungi Alena membuat Angel dan Rosa menjadi semakin cemburu. Wajah Rosa terlihat pucat saat melihat Arsen mengambil amplop coklat yang tergeletak di atas meja. Rosa baru sadar akan keberadaan benda itu karena ia dan Angel terlalu fokus menyerang Alena dengan sindiran tajam. Masalah kalian saya anggap selesai. Ucap Arsen sambil menatap ke arah Angel dan Alena bergantian dengan tatapan yang tajam. Sekarang saya akan membicarakan tentang masalah yang lebih penting. Lanjutnya dan kini tatapan Arsen tertuju kepada mantan istrinya. Sepertinya kamu sudah tahu apa isi di dalam amplop ini. Ucap Arsen menatap tajam ke arah Rosa. Mana mungkin aku tahu, memangnya aku cenayang. Jawab Rosa gugup dan Arsen tersenyum sinis. Apa itu, Pah? Tanya Angel penasaran. Ini adalah bukti yang sudah tersembunyi selama 20 tahun lebih dan saya akan memberitahukan kepada kalian. Mendengar ucapan Arsen itu wajah Rosa menjadi semakin pucat pasi. Sepertinya Rosa tahu akan isi amplop. Itu. Suasana menjadi begitu tegang dan Alena pun menjadi penasaran. Ia menatap ke arah Arsen namun tidak berbicara apapun. Ini adalah lampiran hasil tes DNA Angel dan hasilnya D positif. Meskipun berat hati tapi saya harus menyampaikan kenyataan bahwa Angel itu bukan darah daging saya, dan untuk lebih jelasnya kaku bisa tanyakan langsung kepada Rosa. Saya tidak percaya, semua ini bohong. Sangkal Rosa. Sejujurnya Rosa ingin mempertahankan Angel sebagai anak Arsen seperti uang yang sudah ia perjuangkan sejak ia dinyatakan hamil saat sekolah.
Kamu bisa tanya Rizal atau kita bisa lakukan tes ulang, jawab Arsen. Di saat Arsen dan Rosa sedang berdebat mereka nyaris melupakan perasaan Angel yang hancur berkeping-keping. Tubuh gadis itu bergetar hebat dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Air mata berhamburan membasahi pipinya yang mulus dan tidak lama kemudian Angel pun pingsan. Alena yang duduk tidak jauh dari pun buru-buru menahan tubuh Angel sebelum gadis itu tersungkur ke lantai. Arsen juga dengan secepat kilat menahan tubuh Angel membantu Alena sementara Rosa hanya diam mematung karena ia merasa bingung harus berbuat apa. "Mah, kita pindahkan Angel ke kamarnya," ajak Arsen dan Alena mengangguk. Hati Rosa terasa sakit saat mendengar Arsen memanggil Alena, "Mama," ada rasa tidak ikhlas dan cemburu mendengarnya. Arsen dan Alena membawa Angel ke kamarnya dan Alena melakukan pertolongan pertama agar Angel kembali sadar. Sementara Rosa masih mematung di ruang tengah dengan wajah yang pucat pasi. Tidak lama kemudian Arsen kembali muncul, "Kenapa kamu tega sekali membohongi saya? Kamu sudah menipu saya dengan mengaku hamil anak saya padahal Angel adalah hasil hubungan kamu dengan Rizal." Arsen menatap Rosa dengan mata merah penuh amarah. 34. Aku juga tidak tahu kalau itu anak Rizal. Rosa berusaha membela diri. "Bohong. Dari awal kamu sudah tahu. Rizal sudah meminta kamu menunggu karena dia sedang sekolah di luar negeri, tapi kamu mengambil keputusan sendiri dan memilih menjerat saya. Jahat sekali kamu, Rosa." Arsen meluapkan emosi yang selama ini ia pendam. Rosa menunduk, tidak ada gunanya lagi ia menyangkal karena Arsen sudah tahu kebenarannya dari Rizal. "Karena ulah kamu ini sudah menghancurkan hubungan saya dengan Kania, selama 20 tahun lebih saya selalu dihantui rasa bersalah dan selama 20 tahun lebih juga Kania membenci saya. Kamu benar-benar jahat. Sekarang kan kamu sudah menikah dengan Alena, apa gunanya kamu masih mengingat masa lalu?" sahut Rosa. Ucapan Rosa itu membuat Arsen geram, ia mengepalkan kedua tangannya berusaha menahan diri agar tidak menamparkan mulut Rosa yang lancang. Di kamarnya Angel sudah mulai sadar, saat bangun ada Alena di sampingnya dengan memegang botol minyak kayu putih milik Aiden. Suara pertengkaran antara Arsen dengan Rosa terdengar jelas membuat tubuh Angel gemetar. Angel butuh bahu untuk bersandar tetapi ia malu untuk memeluk Alena setelah apa yang sudah ia lakukan kepada Alena selama ini. Akhirnya Angel pun terisak sambil memeluk bantal. Alena membiarkan Angel menangis sambil memeluk bantal tanpa berusaha menghiburnya karena Alena pun masih menyimpan rasa sakit hati kepada sahabatnya itu. Angel dan Alena masih terlalu muda dan mereka masih mempertahankan egonya masing-masing. Dari kamarnya Angel dapat mendengar jelas pertengkaran antara Arsen dengan Rosa, dan akhirnya ia tahu mengenai peristiwa masa lalu antara Arsen dengan Rosa termasuk siapa itu Rizal. Pantas saja Rizal begitu baik menolongnya saat mabuk di Bali, ternyata Rizal itu adalah ayah kandungnya. Beberapa saat kemudian suara di ruang tengah menjadi hening, Rosa pulang dengan mobilnya dan meninggalkan Angel di rumah Arsen. Rosa memilih kabur karena takut Arsen akan gelap mata dan membunuhnya. Setelah Rosa pergi Arsen pun menemui Angel yang ada di kamarnya bersama Alena. Angel masih menangis memeluk bantal sementara Alena duduk mematung di dekatnya. Saat Arsen muncul Angel pun langsung menghambur ke dalam pelukan Arsen dan menangis kencang. Arsen mengelus rambut Angel dan berusaha menenangkannya. "Walaupun kamu bukan anak papa tetapi kamu tidak akan kehilangan kasih sayang dari papa sedikitpun," ucap Arsen membuat tangis Angel semakin kencang. Alena hanya diam membeku menatap Angel yang terlihat begitu rapuh dalam pelukan Arsen. Ketika mendengar suara tangis Aiden dari kamar bayi akhirnya Alena pun memilih pergi, ia membiarkan Angel dan Arsen saling meluapkan kesedihan mereka. Meskipun masih merasa sakit hati oleh perlakuan Angel selama menjadi istri Arsen tetapi Alena sadar jika saat ini Angel sedang mengalami peristiwa terberat dalam hidupnya.
Angel tentu sangat terpukul ketika menyadari jika Arsen bukanlah ayah kandungnya. Sambil menggendong Aiden, Alena menyuruh pelayan untuk membuatkan minum untuk Angel dan ia menyuruh mengantarkan ke kamarnya. Pada saat pelayan itu masuk dengan membawa segelas air di atas nampan, ia melihat Arsen sudah berhasil menenangkan Angel. Angel masih terisak perlahan saat Arsen membantunya minum. Pelayan itu menatap iba ke arah Angel yang pastinya sangat terpukul dengan kenyataan ini. "Meskipun aku bukan anak papa tapi masih bolehkah aku memanggil papa?" tanya Angel. "Iya boleh," jawab Arsen lirih. 35. Terima kasih, jawab Angel sambil berusaha tersenyum walaupun terasa sangat sulit dan terkesan. "Dipaksakan. Papa sudah bertemu dengan papa kamu selama 2 kali. Sejauh ini papa lihat dia orangnya sangat baik, jadi kamu tidak usah sungkan mengakui dia sebagai papa kamu," ucap Arsen. Angel mengangguk. Ia membenarkan jika Rizal memang baik dan Angel sudah merasa nyaman meskipun saat itu ia tidak tahu jika ternyata Rizal itu adalah ayahnya. Setelah Angel benar-benar tenang, akhirnya Arsen pun keluar dari kamar Angel dan mencari Alena di kamarnya. Arsen menemukan Alena sedang menidurkan Aiden di ranjang bayinya. "Angel sudah berhenti nangisnya?" tanya Alena pelan karena takut membangunkan Aiden yang baru saja tidur setelah menyusu cukup banyak. "Sudah," jawab Arsen dengan wajah yang muram. Mendapati kenyataan jika Angel bukan anaknya juga merupakan pukulan terberat untuk Arsen karena ia sudah merawat Angel sejak bayi. "Syukurlah," ucap Alena. Arsen menatap dalam ke arah Alena. Di wajah tampan khas bulenya Alena melihat campuran emosi di sana. "Mah, kamu enggak mau menghibur saya?" tanya Arsen. Alena sempat termangu beberapa detik sebelum akhirnya ia meraih tubuh tinggi besar itu dan memeluknya dengan hangat. Tangan mungil Alena mengusap punggung Arsen dengan lembut membuat Arsen merasa lebih nyaman dan merasa lebih tenang. 36. Alena memeluk kepala Arsen ke dalam dekapannya. Meskipun hubungan mereka sedang renggang, namun Alena sadar jika sekarang Arsen sedang membutuhkan support darinya sebagai istri. Arsen berusaha untuk tidak menangis karena ia harus menjaga harga dirinya sebagai laki-laki. "Saya enggak menyangka jika Rosa sudah menipu saya selama ini." Arsen mengeluh meluapkan seluruh emosinya yang terasa sangat menyesakkan dadanya. Alena tidak berani berkata apapun karena takut menalah semakin merusak suasana hati Arsen, namun tangannya dengan lembut mengelus punggung Arsen dan menepuknya dengan pelan untuk menghiburnya. Arsen dan Alena cukup lama saling berpelukan sebelum akhirnya mereka kembali ke kamar dan menyerahkan pengawasan Aiden kepada babysitternya. Di kamarnya Angel kembali menangis setelah Arsen pergi. Gadis itu menangis tertahan sambil memeluk guling. Di saat Angel sedang menangis, ponselnya berdering dan di layarnya tertera nama, Om Rizal. Angel hanya menatap kosong pada layar ponselnya. Ia sudah bisa menebak jika Rizal kembali akan menghubunginya, namun sayangnya kali ini Angel belum siap untuk berbicara apalagi bertemu dengan pria itu. Angel belum siap untuk menerima kenyataan jika ternyata Rizal itu adalah ayah kandungnya. Karena menangis cukup lama, Angel pun merasa haus. Ia turun dari ranjangnya dan kemudian pergi ke dapur untuk mengambil minum. Ketika melewati kamar Arsen, ia melihat Alena dan Arsen sedang berpelukan karena pintu kamar itu tidak tertutup sempurna. Melihat adegan itu tiba-tiba Angel merasa jika sekarang ia adalah orang asing di rumah itu. Meskipun Angel merasa cemburu, namun Angel sudah tidak berhak untuk mengusik Alena lagi. Kenyataannya Alena lah yang lebih berhak atas diri Arsen karena Alena adalah istrinya dan ia hanya orang luar karena ia bukan anak kandung Arsen. Angel membawa 1 gelas air dingin ke kamar. Di kamarnya ponsel Angel masih berdering. Ketika Angel memeriksanya, Rizal sudah tidak lagi menghubunginya, namun kali ini Rosa lah yang terus berusaha menghubunginya. Melihat nama, Mama, yang tertera di layar ponselnya, tiba-tiba hati Angel merasa jengkel. Angel menatap penuh kebencian ke arah ponselnya.
Bagaimana Angel tidak membenci Rosa jika selama ini ternyata Rosa lah biang dari semua masalah ini? Di antara sekian banyak panggilan tidak terjawab, Angel mendapatkan satu pesan dari Rizal, "Apakah sekarang kamu sudah mau memanggil saya ayah?" Air mata Angel kembali berhamburan. Sikap Rizal begitu lembut dan ia tidak memiliki alasan untuk tidak mengakui pria itu sebagai ayahnya. Semalam Rizal menghubungi Arsen, ia masih menghormati Arsen sebagai ayah Angel dan meminta izin untuk bertemu dengan Angel. Semalam Rizal tidak bisa menghubungi Angel dan ia merasa gelisah. Arsen tentu saja tidak boleh melarangnya karena ia tidak berhak. "Semalam papa kamu mencoba menghubungi kamu tapi Kak tidak mau angkat, kenapa?" Tanya Arsen saat mereka sedang berkumpul di ruang makan untuk sarapan pagi bersama. "Semalam aku memang sengaja enggak angkat karena aku masih shock, tapi nanti siang aku akan telpon balik." Angel menjawab sambil menunduk menyembunyikan rasa sungkan dan terasing di ruang makan itu walaupun sikap Arsen dan Alena biasa saja. Tidak ada yang berubah sedikitpun meskipun Arsen sudah tahu jika Angel bukanlah anaknya. "Kalau kamu perlu teman untuk menemui papa kamu sebaiknya kamu pergi sama Alena saja, ia akan sayang." Arsen melirik ke arah Alena yang sedang mengaduk makanannya. 37. "Iya," jawab Alena tanpa menatap ke arah Angel. Setelah Arsen pergi ke kantor, Alena bersama babysitternya mengurus Aiden dan membawanya untuk berjemur. Diam-diam Angel memperhatikan Aiden yang begitu tampan dan sangat mirip dengan Arsen. Tanpa Alena duga Angel berjalan menghampirinya dan ikut melihat Aiden berjemur. "Aiden sangat tampan persis kayak papa, sekarang gue baru sadar kenapa gue enggak mirip sama papa," ucap Angel dengan suara yang lirih. Hanya itu jawaban Alena. Meskipun sikap Alena masih terlihat dingin namun Angel tetap berdiri menatap Aiden Inak sedang berjemur. Sikap Angel mulai melunak terhadap Alena. Selesai berjemur dan mandi Aiden terlihat sangat tampan, "Boleh enggak gue gendong?" tanya Angel. Alena menatap ke arah Angel dengan tatapan ragu, "Memangnya lu bisa?" tanya Alena. "Gue belum pernah gendong bayi, makanya gue ingin coba," jawab Angel. Alena terlihat ragu saat akan menyerahkan bayinya kepada Angel. "Hati-hati ya," pesannya saat Aiden sudah berpindah tangan kepada Angel. Awalnya Aiden sempat merengek karena merasa tidak nyaman namun kemudian Aiden pun anteng dalam gendongan Angel sampai akhirnya tertidur. Alena hendak mengambil Aiden dari gendongan Angel namun gadis itu menolak, "Biar gue saja yang nurunin Aiden di ranjangnya," tutur Angel yang masih belum puas menggendong Aiden. Alena mengangguk dan kemudian membiarkan Angel membawa Aiden ke kamar bayi dan kemudian menurunkannya dengan sangat hati-hati di atas ranjangnya. Semua yang Angel lakukan tidak luput dari pengawasan Alena. "Lu kelihatan takut banget anak lu gue apa-apain," celetuk Angel. Alena melipat kedua tangannya di dada, "Lu kan benci banget sama gue, jadi bisa saja lu juga akan benci sama Aiden," jawab Alena. Wajah Angel seketika menjadi sedih, "Selama ini gue cemburu padahal gue bukan anak papa. Miris banget sih hidup gue," jawabnya. Alena memandang wajah Angel dengan tatapan dingin, dia tidak tahu apa yang ada di kepala Angel. Isi hati Angel juga tidak bisa ditebak. "Hari ini ingin bertemu dengan Om Rizal, lu beneran mau menemani gue?" tanya Angel sambil menatap ke arah Alena. Alena mengangguk, "Iya," jawab Alena. Hari itu Angel menghubungi Rizal dan mereka membuat janji untuk bertemu. Rizal juga tidak keberatan saat Angel mengatakan jika ia akan pergi bersama Alena. Rizal mengerti jika Angel masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan yang pastinya sangat mengejutkan itu. Siang itu mereka pergi ke sebuah restoran untuk bertemu dengan Rizal. Alena sudah menitipkan Aiden bersama pengasuhnya. Sambil menyetir Alena sesekali menatap ke arah Angel yang duduk di sebelahnya dan gadis itu terlihat gugup. Kedua tangan Angel saling meremat di pangkuannya. "Lu gugup?"
Tanya Alena. Iya, padahal gue udah ketemu sama Om Rizal 2 kali dan saat itu biasa saja. Jawab Angel jujur. Lu ketemu sama papa lu di mana? Tanya Alena penasaran karena sesungguhnya Alena memang tidak tahu sedikitpun bagaimana ceritanya Rizal bisa menemukan Angel. Gue ketemu sama Om Rizal di Bali, waktu itu gue kebanyakan minum dan mabuk, untung Om Rizal menemukan gue dan gue dibawa ke vilanya. Jawab Angel. 38. Angel tidak menyadari jika saat itu Rizal memang sudah mengenal Angel karena ia sudah mengikuti Arsen dan keluarganya selama bertahun-tahun. Saat tiba di resto, Angel dan Alena dibuat kaget karena di sana Rizal tidak datang sendirian tetapi ada seorang pria yang menemaninya dan orang itu adalah Arsen. 39. Arsen dan Rizal sudah menunggu Alena dan Angel di sebuah meja di ruangan VIP. Arsen tersenyum lembut menyambut kedatangan Alena yang terlihat bingung karena ternyata Arsen sudah ada di sana. Rizal sudah tahu jika Angel akan datang dengan ditemani oleh istri Arsen, tetapi Rizal tidak menyangka jika ternyata istri Arsen masih begitu muda dan sepertinya seumuran dengan Angel. Pak Rizal, kenalkan ini Alena istri saya. Arsen memeluk pinggang Alena dengan mesra saat memperkenalkannya kepada Rizal. Perkenalkan, saya Rizal. Senang bertemu dengan Anda. Rizal menyalami Alena dengan sopan. Setelah berbasa-basi sebentar mereka pun mengambil duduk di kursinya masing-masing. Arsen dengan posesifnya menarik tangan Alena agar duduk di sebelahnya. Bahkan tangan Arsen terus menggenggam tangan Alena di atas meja membuat Alena merasa risih. Apa kabarnya Angel? Kini Rizal mulai fokus kepada Angel yang masih terlihat murung. Enggak terlalu baik, aku masih shock. Jawab Angel jujur. Saya mengerti, ini pasti sangat berat untuk kamu. Ucap Rizal pengertian. Kenapa tidak cerita saat kamu menolong saya waktu mabuk di Bali? Tanya Angel. Saya ingin sekali menceritakan semuanya saat itu juga, tetapi saya berusaha menahan diri karena saya pikir kamu pastinya tidak akan percaya dan tidak akan menerimanya. Jawab Rizal. Arsen dan Alena memilih diam dan membiarkan Angel berbicara dengan Rizal. Setelah saya memiliki bukti jika kamu adalah darah daging saya maka saya pun memberanikan diri datang ke Jakarta. Lanjut Rizal. Apakah cerita tentang putri kamu yang ikut dengan ibunya itu adalah aku? Tanya Angel dan Rizal pun mengangguk. Angel kemudian menunduk. Kenapa dulu kamu enggak menikahi mama? Tanya Angel. Rizal menarik napas dalam-dalam, ia sudah menebak jika pertanyaan itu akan keluar dari mulut Angel. Wajah Alena juga terlihat penasaran dan ia menatap ke arah Rizal menunggu pria itu menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya karena Arsen belum sempat bercerita apapun kepadanya. Saat itu saya sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Saya sudah meminta mama kamu untuk sabar menunggu namun ternyata mama kamu malah mengambil keputusan sendiri dan menikah dengan teman sekolahnya. Jawab Rizal. Angel mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Arsen, maksudnya. Mama sudah membohongi papa mengenai kehamilannya. Tanya Angel. Iya. Arsen menjawab sambil mengangguk. Selama ini papa tidak pernah mengetahui karena mama mau menyimpan kebohongan itu dengan sangat rapi. Papa baru tahu kenyataan ini dari Rizal saat dia memberikan hasil tes DNA kalian. Alena terkejut ketika menyadari jika dulu Rosa yang sudah menjebak Arsen. Jika dulu Rosa tidak melakukan perbuatan licik itu pastinya hubungan Arsen dengan Kania tidak akan berakhir dan sekarang mereka pastinya sudah menjadi sepasang suami istri yang berbahagia. Angel tidak kuasa menahan tangisnya, ia tidak menyangka jika ternyata ibunya adalah wanita yang sangat licik, demi ambisinya ia berusaha menjebak Arsen dalam pernikahan selama bertahun-tahun. Arsen memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Angel dan Rizal untuk bicara berdua, oleh karena itu ia mengambil tangan Alena dan kemudian pamit. Rizal dan Angel tentu paham jika Arsen sengaja meninggalkan mereka berdua. 40. Enggak apa-apa mereka ditinggal berdua.
Tanya Alena saat Arsen menuntunnya menuju parkiran di mana mobilnya berada. Enggak apa-apa, saya lihat Rizal adalah ayah yang lembut. Jawab Arsen dan membawa Alena masuk ke dalam mobilnya. Sebenarnya Alena merasa ragu saat pergi meninggalkan Angel, tetapi ia juga satu pemikiran dengan Arsen jika Rizal dan Angel memang butuh waktu untuk bicara berdua. Arsen melajukan mobilnya keluar area resto dengan tenang. Alena menoleh dan kemudian bertanya, "Kita mau kemana?" Tanyanya. "Ke kantor saya, ada pekerjaan yang tadi saya tinggal." Jawab Arsen. "Kamu sepertinya sedang sibuk, sebaiknya aku pulang saja." "Naik taksi juga tidak masalah," sahut Alena. Mendengar ucapan Alena itu membuat Arsen langsung menoleh. "Maksih mau menghindar dari saya?" Tanya Arsen. Alena melongo, "Enggak." Jawabnya. "Kalau begitu temani saya di kantor." Pintanya dan terdengar seperti sebuah perintah dan Alena tidak berani untuk menolaknya. Arsen tersenyum tipis dan kemudian melajukan mobilnya menuju kantornya. Tadi Arsen memang terpaksa meninggalkan pekerjaannya saat Rizal menelponnya dan meminta Arsen untuk menemaninya saat bertemu dengan Angel karena Rizal takut jika Angel akan menolaknya. Setelah tiba di gedung perkantoran yang megah, Arsen menuntun tangan Alena masuk melalui lobi utama menuju ke arah lift khusus direksi. Begitu pintu lift itu tertutup, suasana sangat sepi karena hanya ada mereka berdua di sana. Kesempatan itu Arsen gunakan untuk memeluk Alena dan mencium bibirnya dengan ganas. "Pah, nanti ada yang lihat." Alena yang merasa tidak nyaman berusaha menghindar, namun tangan kanan Arsen menahan tengkuk Alena sementara satu tangannya lagi memeluk pinggang Alena dengan erat. "Saya sudah lama menahan diri, jadi jangan menolak," bisik Arsen. Sejak pertengkaran Alena dengan Angel, hubungan sepasang suami istri itu memang sempat renggang dan bahkan Alena sempat pulang ke rumahnya dan Arsen juga Alena tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Arsen baru melepaskan Alena saat mereka sudah sampai di lantai tempat ruangan Arsen berada. "Dasar Om Mesum." Alena menggerutu sambil merapikan penampilannya. Ia sedikit berabentakan karena Arsen sempat menggerayangi tubuh indahnya. Arsen hanya tersenyum tipis dan kemudian kembali menuntun Alena masuk ke ruang kerjanya. Saat masuk ke ruang kerja Arsen, ia merasa sedikit canggung karena Alena sudah lama tidak pernah datang ke sana. Alena duduk di sofa dan tidak lama kemudian sekretaris Arsen datang membawakan makanan dan minuman untuk Alena. "Sudah lama Bu Alena tidak pernah datang ke sini," ucapnya sambil tersenyum sopan. "Saya sibuk mengurus Aiden," jawab Alena ramah, namun dari kursinya Alena melihat Arsen mencibir seolah mengatakan jika Alena sedang berdusta. Setelah meletakkan makanan dan minuman di atas meja, sekretaris Arsen pun pergi dan kembali ke mejanya. "Bukan sibuk mengurus Aiden tetapi sedang sibuk menghindari saya karena marah, iya kan?" ucap Arsen membuat Alena memutar matanya dengan jengkel. "Terserah kamu saja," jawab Alena. Arsen menatap lembut wajah cantik Alena dari kursinya dan kemudian menyuruh Alena untuk duduk di pangkuannya, tetapi Alena menolak, namun Arsen memaksa dan menarik tangan Alena sehingga wanita itu terjatuh dan duduk di atas pangkuan Arsen. 41. Alex akan masuk ke ruangan kerja Arsen dengan membawa berkas penting, namun ia dihadang oleh sekretaris Arsen di depan pintu. "Ba, aku mau memberikan berkas ini sama Pak Arsen," ucap Alex. "Kasih berkasnya nanti saja, di dalam ada Bu Alena. Jangan sampai kamu dipecat gara-gara ganggu mereka." "Ada Bu Alena." Akhirnya mereka akur juga. Alex bergumam dan kemudian pergi. Mau semarah apapun pastinya Bu Alena enggak akan tahan melawan pesona Pak Arsen. Kini sekretaris Arsen yang bergumam pelan. Sudah lama bekerja dengan Arsen dan ia sudah sangat mengenal bagaimana sifat bosnya itu. Selama menduda ada banyak wanita dalam kehidupan pria blasteran itu dan yang terakhir adalah Agnes. Bahkan saat Arsen masih berhubungan dengan Agnes, beberapa OB sering mengadu menemukan kondom di ruangan kerja Arsen.
Ruangan yang tertutup rapat dan terkunci membuat suara desahan Alena tidak sampai terdengar keluar. Saat ini Alena sudah dalam keadaan berbaring di sofa panjang dan tubuh setengah telanjang Arsene sudah menindihnya. Kedua tangan Alena terkunci ke atas. Arsene sengaja melakukannya karena Alena masih mencoba memberontak. "Pak, kamu ini kebangetan sekali masa berbuat mesum di kantor." Alena masih berusaha mengingatkan Arsene meskipun ia sendiri mulai terbawa suasana. Arsene berhenti sejenak menyerang Alena. "Kamu tidak mau melakukan di sini karena tidak leluasa ya?" Tanyanya dengan tampang menggoda. "Bukan enggak leluasa, tetapi kurang pantas saja. Bagaimana kalau karyawan kamu melakukan perbuatan seperti ini di kantor, pasti kamu juga akan marah." Jawab Alena. "Dulu waktu masih pacaran kita juga sering melakukan di sini, Mah. Saya ingin kembali mengenang masa-masa itu." Sahut Arsene tidak mau kalah. Ya sudah, terserah kamu saja." Alena pun akhirnya menyerah. Arsene tersenyum penuh kemenangan. Pria itu pun melepaskan kuncian tangannya di tangan Alena dan kemudian menuntun tangan Alena agar memeluk pinggangnya. "Kamu kalau mau teriak ya teriak saja, jangan ditahan." Arsene masih sempat menggoda Alena dan langsung dihadiahi cubitan di pinggangnya. "Pak, kamu ini mesum banget sih," ujar Alena dengan wajah merona merah. "Saya sudah berpuasa selama 40 hari dan kamu menambahnya hingga hampir 2 bulan lebih. Kamu suka sekali menyiksa saya," ucap Arsene dengan suara serak dan ia menyusupkan wajah tampannya di leher Alena. "Aku ngerti. Bagaimana kalau buka puasanya jangan di sini?" Alena masih mencoba untuk bernegosiasi. Arsene tertegun sambil menatap wajah cantik Alena di bawahnya. "Oke, kali ini saya masih bisa menahan diri," ucapnya. Arsene kemudian turun dari atas tubuh Alena yang sudah setengah telanjang. Setelah memakai pakaiannya, Arsene juga masih sempat membantu merapikan pakaian dan rambut Alena. "Saya akan pulang, kosongkan jadwal saya hati ini," perintah Arsene kepada Indri, sekretarisnya. "Baik, Pak," jawab Indri sambil tersenyum penuh arti. Meskipun batal bercinta dengan Alena di ruangan kerjanya, namun Arsene sudah terlanjur membuat beberapa tanda cinta di leher Alena. Di depan lift, Arsene dan Alena sempat berpapasan dengan Alex. "Saya akan pergi, kamu handle semua." 42. Papa lihat istri baru Arsene itu masih muda sekali, ucap Rizal saat ia mengingat Alena yang baru bertemu dengannya. "Iya, Alena itu teman kuliah aku dan aku yang mengumpankan Alena kepada Papa." Angel membuat sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan. 43. Rizal cukup kaget ketika mendengar pengakuan Angel mengenai Alena. Namun di sisi lain Rizal juga sudah banyak mendengar mengenai sepak terjang Arsene dalam urusan wanita. Arsene memang sangat jago dalam urusan pekerjaan dan wanita karena wajah tampan khas bulenya yang sangat menunjang dan banyak digilai oleh wanita. Termasuk Rosa yang rela membuat kebohongan mengenai kehamilannya demi menjerat cinta Arsene. "Sekarang kamu tinggal dengan mama kamu atau dengan Arsene?" tanya Rizal. "Aku tinggal sama mama karena semenjak Papa menikah dengan Alena aku merasa jika Papa kurang memperhatikan aku dan Alena jadi sering bertengkar." "Itu karena kamu merasa cemburu, setelah sekarang kamu tahu kalau Arsene itu bukan Papa kamu, apakah kamu masih merasa cemburu?" tanya Rizal. "Sedikit berkurang, sekarang aku sedikit merasa bersalah kepada Alena karena gara-gara aku Papa dan Alena sempat bertengkar." "Buang perasaan cemburu dalam hati kamu itu, Arsene sudah lama terjebak dalam tanggung jawab yang sebetulnya bukan tugas dia karena ambisi mama kamu. Sekarang Arsene juga berhak bahagia dengan kehidupan barunya setelah lepas dari mama kamu," nasihat Rizal. Setelah beberapa saat terdiam, Angel pun mengangguk. "Jika kamu mau tinggal dengan Papa maka Papa akan pindah ke sini untuk menemani kamu menyelesaikan kuliah. Setelah lulus kita tinggal di Bali saja dan kamu bantu Papa mengelola bisnis perhotelan."
ucap Rizal. Lalu bagaimana dengan Mama? Tanya Angel. Mama kamu sudah punya jalan hidupnya sendiri, kami tidak mungkin bersama setelah Mama kamu membuat keputusan sendiri dengan menikahi Arsen. Jawab Rizal tegas. Dari ucapannya sangat jelas jika Rizal sama sekali tidak berniat untuk menikahi Rosa. Rizal hanya akan bertanggung jawab kepada kehidupan Angel karena ia adalah darah dagingnya. Angel termangu, padahal ada terpikir niat untuk menyatukan kembali Rizal dengan Rosa. Namun kali ini Angel tidak mau gegabah, Angel tidak mau membuat kesalahan untuk kedua kalinya dengan mencampuri urusan orang tuanya seperti yang sudah pernah ia lakukan kepada Arsen. Bagaimana? Mau ya kamu tinggal dengan Papa? Tanya Rizal penuh harap. Kedepannya kamu boleh tetap menjalin hubungan baik dengan Arsen namun kamu tidak boleh mencampuri kehidupan mereka lagi. Kamu sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Papa. Tutur Rizal. Setelah cukup lama terdiam akhirnya Angel pun mengangguk. Angel memilih tinggal dengan Rizal karena sejujurnya ia merasa tidak nyaman dengan gaya hidup Rosa yang sering bergonta-ganti pasangan. Iya. Aku mau tinggal dengan Papa saja karena sepertinya Alena juga masih merasa jengkel karena sering aku ajak berantem. Rizal terkekeh kecil, kamu harus minta maaf sama Alena juga. Angel mengangguk dengan ragu. Sekarang kamu pulang dulu, Papa akan secepatnya mencari apartemen untuk tempat tinggal kita sementara. Setelah dapat nanti kamu pindah dan kita tinggal di apartemen. Ajak Rizal dan Angel mengangguk. Sambil menunggu Papa dapat apartemen, aku akan pulang ke rumah Mama. Jawab Angel dan Rizal pun setuju. Dari resto Angel pulang ke rumah Rosa, sementara Rizal menghubungi agen properti untuk mencari apartemen yang nyaman untuk ditinggali berdua dengan Angel. 44. Angel ingin ikut dengan ayah kandungnya. Ucap Arsen lirih saat sambungan telepon sudah terputus. Meskipun berat tapi aku harus merelakannya karena Rizal lebih berhak atas diri Angel dibanding saya. Sambungnya dengan wajah sedih. Alena terpaku dengan tangan masih berada di dalam celana si bule. Akhirnya Alena mengeluarkan tangannya dan meraih kepala Arsen ke dalam dekapannya. Kamu yang sabar ya, Pak. Ucap Alena lembut mencoba memberi support untuk suaminya. Alena sadar jika kenyataan itu sangat menyakitkan bagi Arsen. Selain harus kehilangan putrinya ternyata ia juga baru sadar jika ia sudah ditipu oleh Rosa selama bertahun-tahun. Di saat seperti ini tiba-tiba ada bayangan Kania yang melintas sekilas di kepalanya. Meskipun begitu Arsen sadar jika ia tidak bisa melawan takdir dan saat ini ia sangat bersyukur karena ia sudah mendapatkan kebahagiaannya bersama Alena. Arsen dengan perlahan mengangkat kepalanya dan kemudian menatap ke arah Alena. Alena tertegun karena bukan lagi kesedihan yang terpancar dari wajah tampan Arsen melainkan tatapan mesum dan penuh hasrat dan tangan Arsen mengambil satu tangan Alena dan kemudian ia masukkan lagi ke dalam celananya. Pak, kamu ini tadi sedih sekarang tiba-tiba mesum. Alena menggerutu. Arsen terkekeh kecil, tadi tanggung sudah on, mah. Kalau enggak lanjut Papa bisa pusing. Jawab Arsen. Dasar. Alena berpura-pura marah dan kemudian meremas milik Arsen dan mempermainkannya membuat Arsen merem-melek. Dengan mata setengah terpejam tangan Arsen mulai nakal meluncur ke bawah dan bermain-main di sana. Alena melanjutkan pekerjaannya yang tertunda yaitu menyenangkan suaminya. Sayang. Kalau Tante Kania tahu mengenai masalah ini dia pasti sangat kaget. Arsen kaget ketika tiba-tiba Alena membahas masalah Kania di saat mereka sedang bercinta. Semua tidak akan merubah keadaan. Jawab Arsen. Sebaiknya enggak usah membahas apapun. Saya mau fokus buat kamu teriak. Arsen tidak mau lagi memikirkan masa lalu karena semua itu tidak akan kembali. Arsen sudah memilih Alena dan tidak mungkin kembali dengan Kania meskipun mantan kekasihnya itu masih melajang. Sekarang sudah ada Aiden dan saya tidak akan melepaskan kamu. Bisik Arsen sambil mengendus leher Alena dan kemudian menggigitnya. 45.
Rosa kaget bukan kepalang saat Angel mengemasi barangnya dan memasukkannya ke dalam mobil. "Mau kemana kamu?" tanya Rosa. Beberapa jam yang lalu pria tua yang beberapa hari ini menginap di rumahnya sudah pulang setelah membuat dompet Rosa menggelembung. "Aku akan pindah ke apartemen," jawab Angel. "Bukannya Alena dan Arsen masih sering ke sana, kenapa kamu malah ingin tinggal di sana?" "Mendingan tinggal di sini saja," sahut Rosa. "Aku akan pindah ke apartemen Papa Rizal, Papa juga sudah mengizinkan." "Papa Rizal." Tiba-tiba Rosa tertawa kencang saat mendengar Angel memanggil Rizal dengan sebutan Papa. "Meskipun dia adalah papa kandung kamu tetapi papa kamu adalah Arsen." Kali ini Angel yang tertawa, namun tawanya adalah tawa sinis. "Sepertinya Mama masih terobsesi sama Papa Arsen sampai-sampai Mama enggak bisa menerima kalau papa aku adalah Rizal," sindir Angel. "Kamu itu masih bau kencur dan belum lama bertemu Rizal, meskipun dia adalah ayah kandung kamu tetapi kamu belum tahu bagaimana karakter dia sebenarnya. Kamu belum mengenal dia," Rosa mengingatkan. "Aku memang belum mengenal Papa Rizal dengan baik, oleh karena itu aku ingin tinggal dengannya agar kami bisa saling mengenal dengan baik," jawab Angel. "Lagian aku juga tidak terlalu mengenal Mama padahal aku sudah tinggal dengan Mama hampir seumur hidup aku." Wajah Rosa terlihat memerah. "Apa maksud kamu?" tanyanya marah. "Kalau boleh jujur aku enggak nyaman dengan Mama yang sering membawa pria asing ke rumah," ucapnya pedas.